Laki-laki tuh kadang lebih banyak nggak pekanya dibanding pekanya, seriusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di channel di acara kita ngobrolin apa aja yang penting asik untuk diobrolin. Dan kali ini saya ditemenin ibu apa mbak enaknya ini? Kakak. Oh kakak. Enggak ada banget. Langsung saja lah, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo. Halo, guys, apa sih? Guys. Terserah mau guys mau apa. Bebas. Halo pemirsa. Pemirsa, saya diundang sama Mas Ridwan di channel apa Mas? Channelnya? BUMP DKB 1. Itu saya Musyarofah. Temanya apa sih nih? Temanya apa ya? Perkepoan, bukan ya? Perkepoan. Ya memang hari gini tuh zamannya memang zaman kepo. Tapi it's no big problem. Oke lah. Kita jangan ke sana dulu, kayaknya udah langsung mau ngajak panas aja. Enggak, enggak panas. Gimana kabarnya, Pak? Dingin. Alhamdulillah, seperti yang dilihat teater lah. Makin gemuk atau makin kurus? Gemuk yang jelas. Udah pokoknya timbangan udah lari ke kanan ya, ke sana. Oh ya ke kanan. Biasanya orang-orang Jawa itu kalau katanya kalau gendut itu katanya ayam. Amin, tapi sebenarnya nggak boleh juga lo mempercayai statement yang seperti itu karena gemuk itu sumber penyakit. Gendut itu biasanya. Hati-hati ya. Nah, makanya jaga kesehatan itu penting, guys, penting banget. Pantes. Setiap saya lihat media sosialnya itu selalu pakai pakan olahraga terus sekali olahraga. Itu pencitraan atau betulan? Lebih ke pencitraan kayaknya supaya dilihat. Pasti gak sih? Yang penting eksisnya itu supaya dikenal orang sebagai orang yang menjaga pola hidup sehat. Padahal enggak. Lihat, aku tuh makan aja tuh ya, makan enggak yang pilih-pilih harus makan ini, harus makan itu. Padahal harusnya kan kita kayak makan sayur, makan buah itu penting ya. Tapi aku dislike, nggak suka sayur. Gitu. Nggak suka. Agak bahaya juga. Nggak suka sayur. Makanya teman-temanku tuh suka yang ngomel-ngomel, coba belajar makan sayur gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Tapi kalau jengkol suka lah aku. Favorit banget aku tuh jengkol. Serius jengkol juga. Favorit banget. Kita langsung kita ngobrolin lagi. Tadi di jengkol ya. Jengkol. Jadi gini. Perempuan itu, kita langsung berbicara tentang perempuan. Perempuan itu kayaknya sampai kayaknya kehidupannya tuh cukup, saya nggak tahu ya, kayaknya ribet atau apa begitu kan. Terus bahkan sampai menurutku ada kayak statement atau apalah itu yang cukup berat menurutku. Yang ini pasti sampean dengar, jika wanitanya baik maka negara itu pun baik gitu. Pernah dengar itu Kak? Pernah dengar. Itu menurut sampean gimana? Ya, sebagai seorang wanita menanggapi itu. Benar sih, benar banget statementnya seperti itu. Cuman kembali lagi ke perempuan itu sendiri atau wanita itu sendiri. Seperti yang sampean bilang tadi, perempuan tuh ribet. Nggak semuanya loh padahal. Ada perempuan yang simple, maunya misalkan menyelesaikan masalah dengan apa sih? Mengalir saja seperti air begitu. Ada yang perempuan itu yang menyelesaikan masalah dengan sabar, ada perempuan yang menyelesaikan masalah dengan tegas. Gitu. Nah, apa ya namanya? Kalau misalkan kayak saya pribadi, aduh Mas. Angkat dulu. Iklan. Iklan. Orang sibuk gitu. Bukan sibuk Mas, aku sibuk nganggur, sumpah sibuk nganggur aku. Tapi postingannya ramai terus ya, sibuk terus. Sibuk ngelayanin tuh mereka suka julid sama saya. Oke, kita lanjut. Yang sebenarnya pengen saya bahas itu adalah tentang namanya status single parent. Status single parent. Gue banget nih. Cari narasumber. Emang udah pas ya? Udah pas gitu narasumbernya saya. Menurut sumber yang saya dapat pun begitu. Seriously? Oh my god, guys, harus gue gitu. Padahal di luar sana juga enggak banyak loh, enggak cuman saya. Jadi untuk kalian nanti yang misalkan ada statement dari saya atau jawaban-jawaban dari saya yang belum pas, ya
Ya terserah kalian. Terserah kalian atau Oke, gimana. saya disclaimer dulu. Memang benar banyak yang mungkin apa secara status itu banyak lah kayak sampean, tapi yang berani vokal, yang mempunyai keberanian untuk vokal kayaknya hanya sampean ya. Kalau yang lainnya Thank belum you, tahu. thank you. Standing applause dulu, yeay. Luar biasa. Gini. Menurut sampean, kira-kira kenapa sih orang-orang itu selalu memandang apalagi yang single parent yang baru lah, yang kalau bahasanya yang masih fresh itu selalu dianggap sesuatu yang sangat negatif. Itu menurut sampean kenapa kok mereka mempunyai pandangan yang seperti itu? Kok nanyanya ke saya ya? Mereka punya pikiran seperti itu. Maksudnya gini. Ya juga ya. Kenapa? Ya, tapi kan saya jelas sampean punya pendapat lah. Punya pendapat itu Ya, tentang itu. ya, oke, saya hargai. Kita tuh nggak bisa ngontrol cara berpikir orang lain ya. Terserah mereka mau berpikir tentang single parent seperti apa, mau yang baru atau single parent yang sudah senior. senior ya, senior. Oke. Terserah mereka dengan segala pemikirannya seperti itu, terserah sih. Kita hargai saja. Cuman ya karena mereka berpikir negatif, misal mereka berpikir negatif tentang single parent itu, mungkin karena mereka nggak ngerti apa yang terjadi di dalam rumah tangga gitu loh. Oke. Dan lagi pula orang menjadi single parent itu bukan sesuatu yang mudah kan, tidak mudah jadi single parent, dan orang menjadi single parent itu berarti dia sudah memutuskan untuk siap menjadi gitu loh. Oke. Ketika sampai nggak mungkin dong, nggak pernah dapat statement yang seperti itu. Oh, Kayaknya sampai sekarang gue udah mau megang masih erat. Masih dapat juara itu. pro dan kontra, lebih banyak kontranya. Oke. Ketika sampai dapat kayak gitu, gimana cara nanggepin sampean? Jujur li, yang orang menilai saya seperti itu kan nggak cuma satu atau dua orang ya. Lantaran saya sudah terbiasa, mental saya sudah berkali-kali ditumbuk supaya menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi ya saya santai aja gitu. Saya nggak terlalu mengambil pusing apa kata orang, bagaimana orang melihat saya. Toh saya makan nggak ambil di dapur mereka gitu. Prinsipnya seperti itu. Pemikiran simpel sekali. Harus seperti itu. Jangan kasih kesempatan hatinya kita untuk sakit hanya gara-gara kata-kata orang. Siap. Iya kan? Jadi prinsip hidupnya apa? Kalau hidup saya itu mengalir. Saya tuh cuman pengen menghadapi setiap masalah itu, masalah itu saya tidak jadikan beban. Gitu. Berarti saya kayak saya dulu punya begini kalau nganalogikan. Gimana? Nikmati masalahmu. Yes. Artinya kayak kita minum kopi kayak apa, minum susu kayak gini kan, apa nih? Kalau kita nikmati akan habis sendiri nggak? Iya, betul sekali. Begitu juga dengan masalah. Ketika masalah itu kita nikmati, akan habis dengan sendirinya. Dan kadang kayak gini mas, justru masalah itu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Beneran. Itu kayaknya kejadian semua orang. Nah gitu. Ketika terbentur, ya Allah, Tuhan. udah yang nangis-nangis, udah yang kayak apa. Tapi nanti pada saat kita bahagia, astagfirullahaladzim, kadang kayak siapa sih yaudahlah. Tuhan? Gitu. Saya tuh even pernah yang kayak sudah nggak punya power. Bahkan sampai hari ini kan sebenarnya powerku tuh hanya anak-anak gitu ya. Itu circle itu udah nggak punya, lost semuanya. Bahkan minta maaf nih ya, keluarga zaman waktu belum ngerti yang the real faktanya. Seperti itu kan saya sendirian. Hampir yang hopeless gitu, hampir yang udah kayak untuk apa saya hidup gitu loh. Ngeri sekali. Pokoknya banget. Tapi alhamdulillahnya Allah masih melindungi saya dari hal-hal yang kayak gitu, sampai akhirnya saya survive sampai sekarang itu anak-anak gitu. Nangisnya itu kayak yang ya Allah, nyesel, maksudnya nyeselnya gini. Kenapa sih kok ujiannya kok ada aja gitu. Saya ini mau dijadikan apa sih? Mau bagaimana sih gitu. Beneran. Udah yang kayak hopeless banget, nggak punya tujuan hidup gitu. Terus kalau misalkan saya mau bunuh diri, saya nanti bagaimana? Saya sudah jelas neraka kan, saya nggak akan dapat surganya Allah meskipun ya penjelasan itu. Oke. Ketika sampai dalam kondisi yang seperti itu, momen apa yang akhirnya membuat saya harus bangkit, saya nggak boleh gini gitu. Harus apa? survive gitu ya, harus survive. Anak-anak tuh yang kayak sebentar mereka itu butuh banget saya gitu loh, butuh banget saya. Yang sebentar mama ya gitu ngelihat mereka yang masih
senang main-main, yang masih lucu-lucunya, masa iya sih saya mau anukan mereka, yang kayak gitu, sama tinggalkan mereka. Aduh, nggak mungkin, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Itu hanya apa sih, bisikan-bisikan yang nggak benar, nggak harus diikuti gitu. Terus yang ketika itu sampean mendapat apa namanya jas lah dari orang yang menurut sampean itu ini sakit banget nih, ini kak kok segitu banget sih mandang aku gitu, ketika sampean pernah nggak dapat seperti itu? Pernah sih, Pernah. Mau disebutin orangnya? Jangan dong. Nggak boleh. Cuman ya udah sempat sing kayak iya yo. Pokoknya sudah pakai bahasa yang kasar sekali kan, sekali kayak gitu-gitu. Pada akhirnya juga apa sih? Cuman bisa ngelus dada, astagfirullahaladzim. Pas begitu orangnya udah balik dari rumah, aku langsung kayak yang sujud, nangis sejadi-jadinya situ. Ya udah, pas udah nangis kan udah selesai ya. Perempuan tuh apa sih kalau cuman bisa nangis kan, perempuan tuh nanti kalau udah tumpah semuanya sudah selesai. Tapi kalau masih ingat kata-katanya sampai hari ini juga masih ilfil gitu loh. Gitu. Agak serem juga berarti ya. Pokoknya agak lumayan. Sharp sekali pokoknya, tajam sekali. Ngeri. Terus gini. Kata orang apa namanya? Sesuatu hal itu terjadi, sesuatu kebanyakan orang itu hampir ini ketika dalam sebuah apa namanya? Rumah tangga itu terjadi permasalahan, itu banyak orang yang itu pasti si wanitanya tuh gitu. Itu mau nggak mau kita banyak akan nyepakati itulah. Itu gimana pandangan teman? Sempat ya Mas, sempat di fase yang terpojok, tersudut, tersalahkan. Itu memang apa namanya, kayak nyaris semua orang itu menyalahkan saya. Dan pada saat mereka, beberapa dari temanku, beberapa dari keluargaku, beberapa dari orang yang ada di sekitarku tahu betul yang sebenarnya terjadi, mereka oh ternyata begitu. Udah yang kayak gitu-gitu sih mereka bisa yang menerima, nggak selamanya menyalahkan saya gitu loh. Awal siapa orang yang awal menerima sampean dengan situasi itu? Awal yang bisa menerima saya orang tua. Belum orang tua belum. IKPC. IKPC. Seriously? Oke. IKPC. Terima. IKPC. Ini teman aku ini, padahal ini teman baku bawah juga sebenarnya, cuman dia belum lama tahu gitu loh. Terlambat banget dia. Gitu. Tapi IKPC ke bawa-bawa. Sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Orangnya juga ada. Oke. Terus setelah sekarang sampai untuk memulai, akhirnya ketika itu benar-benar down, memulai itu pasti sampai itu nggak mudah lah. Nggak mudah. Artinya nggak mudah itu sampai ketika sampai datang ke tempat kerja, orang gimana lagi, orang seperti ini gimana lagi itu. Kalau misalkan di tempat kerja tuh Mas, orang tuh nggak melihat saya langsung sebelah mata begitu, nggak. Mungkin ya namanya orang belum berani nanya kan, mereka bicara di belakang gitu-gitu. Terus lama-kelamaan ya mereka langsung nanya langsung sih, mereka nggak memandang saya sinis, nggak seperti itu. Mereka masih tetap baik, cuman saya nggak tahu di belakang. Tapi benar tetap baik ya guys. YGY, apa sih YGY ya guys ya? Bahasa apa sih YGY? Oke, silakan diminum Mas. Nanti bayar sendiri ya. Jadi saya nggak nawarin itu, cuma apa properti dipakai, gak ada punya, siapa yang dipakai? Saya loh, serius nih, ini main. Bismillahirrahmanirrahim. Ini durasi kita karena sampai juga kayaknya agak buru-buru juga tadi ya. Agak buru-buru juga. Terus hal apa yang membuat sampean akhirnya bukan melupakan hal itu tapi bisa menerima hal itu? Artinya di awal tadi sudah drop sekali mau seperti itu, terus hal apa yang membuat sampean saya bisa menerima hal ini gitu. Bahwa ini saya gitu. Itu kayaknya keadaan Mas. Keadaan yang harus memaksa saya harus menerima dengan legowo kondisi-kondisi yang tanda kutip
berat lah ya. Itu memang keadaan, mau tidak mau saya harus terima, mau tidak mau saya harus jalani, kuat tidak kuat ya harus kuat gitu. Masih ada anak-anak yang butuh saya, pokoknya itu. power of my life. Wah, Mereka. anaknya mau kemana nonton? Amin. Seberapa lagi? Amin. Sayangnya. Nanti kita kasih lihat deh dia. Oke. Terus dalam perjuangan ketika itu anak-anak sampean yang masih seusia itulah ketika itu apa namanya, hal yang terberat menurut sampean ketika tiba-tiba harus saya sendiri ketika ngurus anak-anak atau seperti apa ngadepin itu? Yang jelas finansial. Momen apa itu? Finansial. Finansial dan spiritual sih sebenarnya, lebih ke situ karena saya itu kan masih awam sekali tentang agama. Masih butuh banget lah namanya bantuan yang kayak gitu. Terus kalau masalah finansial, yo alhamdulillah, yo kok ya ada saja rezekinya anak gitu loh. Ya udah. Jadi yang bikin oke, ketika sampean ngadepin itu katanya finansial lah seperti itu. Terus untuk sampean kembali survive lagi mendapatkan finansial itu atau punya iya delalai ada saja itu Mas. Itu yang saya kadang ngelihat para single parent itu yang mungkin tadinya menerima ini tiba-tiba survive sendiri, nyari sendiri gitu. Itu tuh apa? Yo Berat sekali. Jangan tanya beratnya. Terus pokoknya mentalku dibanting, digepuk, semuanya pokoknya. Luar biasa. Oke. Karena ini sudah waktunya kita nggak cukup, mungkin ada sekitar berapa menit saja. Gini, ini bukan pesan lah, bukan pesan. Artinya kejadian ini pun ketika sampai mau memulai sebuah rumah tangga, ini pun nggak akan terbayang sesuatu ini yang terjadi kan. Artinya oke lah, kayak saya sendiri masih jomblo kan, masih sini. Kasihlah saya pesan untuk mempersiapkan itu semua. Jangan sampai sesuatu itu terjadi. Iya. Mendedikasikan diri sebagai pentransfer ilmu ke anak-anak. Itu mengajar itu kan apa namanya? Ya pokoknya semono kuwi lah Mas lah. Saya itu nggak harus untuk yang lalu-lalu tuh, yang penting anakku bisa makan, yang penting anakku bisa sekolah, yang penting anakku sebisa mungkin saya kasih yang mereka minta begitu. Untuk Mas Ridwan dan untuk teman-teman adik-adik junior yang belum atau yang sudah mau ke jenjang ke sana, siapa sih yang niat nikah tapi mau cerai? Kan tidak ada ya, tidak ada yang mau broken home. Nah, pesan buat kalian semua, karena kisah saya itu adalah pelajaran dan pengalaman untuk saya dan kalian semua. Modal kalian untuk ke jenjang sana itu harus punya bekal spiritual, mental, dan finansial. Finansial itu nomor 1. Nomor 2. Nomor berapa sih? Nggak tahu. Pokoknya itu deh. Bekal spiritual itu yang utama. Ya, kemudian mental. Mental itu harus benar-benar mateng, benar-benar disiapkan. Karena pas kalian nikah, mungkin pas malam pertama, aduh sweet banget. Tapi setelahnya bebannya berat banget, berat. Tapi jangan takut. Karena apapun yang kalian lakukan pada saat kalian setelah menikah itu dinilai ibadah oleh Allah. Mantap. Gitu. Oke. Terus cukup itu tak? Nggak ada yang lain. Sampai hari ini itu aja deh ya. Bekal spiritual utama, kemudian mental utama juga, finansial utama juga, semua utama. Oke. Pokoknya semua utama. Terus bagi teman-teman yang mungkin sekarang atau yang dalam kondisi hampir mengalami kayak sampean tapi belum bisa fight lagi, belum bisa bangkit lagi, apa nih kira-kira yang bisa sampean ucapkan? Untuk teman-teman di sana, di luar sana yang statusnya sama kayak aku, kayak saya, jangan pernah berpikir putus asa. Kalau kalian merasa dunia ini berat, ingat di luar sana itu masih banyak orang
yang menerima ujian lebih berat dari kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya pemikiran-pemikiran negatif, cobalah carilah circle, cari teman yang bisa memotivasi kalian, bisa menerima kalian apa adanya. Cintai diri kalian dulu sebelum kalian mencintai orang lain. Mantap. Begitu. Menyesatkan nggak? Apaan sih? Mencintai diri sendiri dulu. Iya dong, harus mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Karena kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita nggak menuntut banyak sama pasangan kita. Kamu harus gini, kamu harus gitu ke aku, kayak gitu enggak. Arti nuntut pasangan itu salah nggak sih sebenarnya? Menuntut pasangan sebenarnya, kalau pasangan nggak tahu diri harus dituntut ya. Pasangan yang nggak tahu diri harus dituntut. Oke, tapi kalau yang tahu diri ya Oke. iya dong. Masalahnya standarnya orang tahu diri dan tidak itu setiap orang berbeda-beda. Iya, Gitu. iya, memang. Cuma laki-laki tuh ya, laki-laki tuh emang brengsek. Brengsek sih. Laki-laki tuh kadang lebih banyak nggak pekanya dibanding pekanya. Seriusan. Lebih banyak nggak pekanya. Tapi nggak gitu loh. Gimana emang? Anda laki-laki ya? Kayaknya sekali deh ngomong kayak gitu di depan saya. Gimana? Enggak. Kita itu lebih sering kita dikatakan nggak peka itu kita kurang setuju. Kalau saya pribadi sudah peka. Tapi yang jelas itu bahasanya gini. Kita itu nggak mau ribet. Artinya gini. Satu-satu ambil contoh. Ayo ke sini. Mau nggak? Tinggal kita yang kita tunggu jawabannya itu mau dan tidak. Itu doang. Nggak terus harus emang ngapain di sana? Terus sampai jam berapa? Terus berangkatnya sama siapa? Itu contoh loh, contoh kecil maksud kayak gitu. Itu yang jangan dibilang nggak peka dong. Kita itu pengen yang iya itu. Iya. Kembali lagi ke perempuan. Perempuan itu butuh yang namanya kepastian. Gitu. Ya kan tadi contohnya kan kita mau ke sana. Ayo ke sana yuk gitu kan. Ya kita sebagai perempuan ya ke sana mau ngapain? Di sana terus nanti kita di sana mau di sana kita mau makan apa gitu kan. Terus pulangnya jam berapa? Itu kan memang harus kita tahu. Ya. Itu contohnya. Oke. Oke lah. Kita ngobrol sama Sinar Bangga tetap kalah deh. Soalnya kalau mau debat sama perempuan nggak ada habisnya dan nggak ada menangnya. Ingat perempuan itu selalu benar. Ya. Dan selalu benar. Itu yang bikin pusing. Yang aduh, kok grogi gitu. Ingat pasal perempuan lah, perempuan selalu benar pokoknya. Oke. Baik, ada pesan lagi karena durasi kita dan waktu kita udah cukup malam juga. Ini sampean udah ditungguin kayak dari tadi. Tungguin sama siapa? Nggak tahu. Nggak ada yang nungguin. Siapa tuh mau pulang duluan atau gimana? Iya mau pulang, habis ini mau pulang. Pesan-pesan untuk kalian di luar sana yang sudah mau yang sudah remaja, kalian ini deh, kalian bener-bener yang apa ya namanya, kalian buat mimpi kalian itu come true dulu gitu. Tenang, laki-laki, ingat, laki-laki itu yang bisa dilihat adalah tanggung jawabnya, bukan bicaranya. Siap. Laki-laki itu harus kerja. Siap. Itu laki-laki. Tanggung jawab, Bos. Beneran? Iya. Kalian nggak usah bingung, nggak usah galau, nggak usah yang sad boy karena nggak punya cewek misalkan. Fokus aja dulu kerja, cari duit. Nanti cewek yang akan minta nomor WA-mu, yang akan subscribe channel YouTube-mu gitu. Seriously. Kerja aja dulu. Make your apa sih cita-cita bahasa Inggrisnya? Aku kok lalu. Terserah. Iya, pokoknya make your dream come true. Oke, sebelumnya saya udah lama sekali coba ngobrol kayak gini cuma berapa menit, tapi kayaknya waktunya ini orang sibuk sekali. Jam terbangnya tinggi, jam tinggi ya Allah. Ketika nggak bisa dilihat di postingan nih, lagi jalan-jalan lagi di sini. Ini sibuk apa sih ini orang? Soalnya banyak sekali rekomendasi destinasi wisata. Saya tuh sebenarnya sibuknya apa? Searching. Agak ngeri sekali. Sibuk nganggur saya ini, sibuk nganggur guys. Sibuk sekali gitu. Kita pengen luangin waktu aja kayak dari bulan berapa ya ini planning ya? Dari tahun lalu Mbak. Oh iya, udah ganti tahun. Udah ganti tahun 2023 baru bisa keren. Dan ini adalah konten pertama
Dan konten pertama di tahun 2023. Oke, Semoga mudah-mudahan ini ya. mudah-mudahan subscribe-nya tambah banyak, kemudian narasumbernya yang lebih menarik-menarik Oke. lagi. Siap, terima Ya. kasih. Silahkan like, comment, and share juga ya. Iya dong, harus share. Like, comment, share, and subscribe. Siap. Apa sih? As kata gitulah, ya? ngomong Udah kayak pokoknya itu kalian pasti lebih tahu. Orang tua soalnya. Oke. Mungkin cukup itu obrolan kita ngobrolin sama beliau, karena sebenarnya beliau ini lebih senior lagi di depan kamera daripada saya, karena saya pernah beberapa kali dengar beliau itu pernah jadi enggak apa jadi reporter atau belajar jadi reporter. Saya pernah dengar, saya cukup banyak ngulik dari beliau, tapi dari sekian banyak yang apa membuat saya tertarik dari profil beliau adalah hal ini yang bisa fighter lagi dan bangkit lagi Amin. dari Amin. keterpurukan yang seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih Sama-sama, waktunya ya. Sama-sama, Mas. Silakan nanti kalau mau main-main di Facebooknya aktif sekali. Musyawarah. 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 Dan kita promoin juga lah tempat ini. Oh Silakan. iya, teman-teman, untuk kalian yang mau nongki atau mau hangout, silahkan datang ke 20 Cafe yang ada di mana nih? Pasar DU ya. Kompleks Pasar DU. Di sini banyak sekali menunya luar biasa. Tinggal kalian pilih. Ini adalah the best option untuk tempat nongki. Kalian bisa karaoke, kalian bisa selfie, cuma di sini sayangnya nggak bisa hunting sunset. Soalnya mataharinya di sana. Tertutup ya, tertutup. Nah, ini brand ambassadornya 20. Oke, cukup segitu perjumpaan kita. Terus semangat dan terus berkarya. Amin. Salam pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.